Anak-anak yang terkasih, pada kesempatan kali ini kita hendak melanjutkan pembelajaran kita, yakni tentang Yesus yang mewartakan kerajaan Allah. Nah, pada kesempatan kali ini kita hendak melanjutkan materi yang sama dari materi sebelumnya, yakni bagaimana paham kerajaan yang diwartakan oleh Yesus. Sebelumnya sudah kita lihat apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah, yakni Allah yang sungguh-sungguh meraja di hati manusia. Nah, kita juga sudah melihat bagaimana paham kerajaan Allah yang diwartakan dalam Perjanjian Lama. Hal yang sama juga kita sudah lihat bagaimana kerajaan Allah dalam paham umat Perjanjian Baru. Nah, sekarang yang mau kita lihat adalah bagaimana paham kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus. Anak-anak yang terkasih, gambaran kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus itu digambarkan seperti keadaan ketika seseorang itu terlepas dari tawanan. Dia bebas, merasa merdeka, dan dengan suka hati berbuat apapun yang diinginkannya. Atau seperti sebuah kelompok masyarakat yang terbebas dari tawanan, sehingga mereka itu sungguh-sungguh merdeka dan bebas melakukan apapun di daerahnya. Nah, Yesus juga menggambarkan hal yang sama tentang kerajaan Allah, yakni keadaan damai dan bahagia. Jadi ada dua kata kunci di sini, yakni berdamai dan bahagia. Oleh karena itu, konsep kerajaan Allah ini tidak jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Jangan kita pikirkan bahwa konsep kerajaan Allah itu berada di langit. Tidak. Tetapi konsep kerajaan Allah itu berada dalam konteks hidup kita sehari-hari. Manakala itu kita temukan, yakni ketika dua kata tadi terpenuhi, yakni sungguh berdamai dan sungguh bahagia. Maka di sana kerajaan Allah juga sudah terwujud. Nah, tetapi Yesus mau menyampaikan penggambaran tentang konsep kerajaan Allah itu dengan berbagai perumpamaan-perumpamaan. Ada banyak perumpamaan yang bisa kita temukan dalam kitab suci. Tetapi kali ini Bapak hendak menyampaikan kepada kita perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus tentang kerajaan Allah itu seperti menebarkan pukat. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita baca perikop kitab suci berikut ini. Baik anak-anak yang terkasih, sebagaimana sudah Bapak sampaikan tadi, bahwa kerajaan Allah itu tidak jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu kita perlu mengupayakan hidup kita supaya rukun agar tercipta kedamaian dan kebahagiaan. Itulah kerajaan Allah dalam konteks hidup kita sehari-hari. Nah, dari bacaan tadi ditampilkan kepada kita tentang pukat, perumpamaan tentang pukat. Nah, jadi kerajaan Allah itu katanya seumpama seseorang yang menebarkan pukatnya ke laut. Pukat ini menangkap semua ikan, segala jenis ikan. Tetapi kemudian akan dipilah mana ikan yang baik dan mana yang tidak. Yang baik akan disimpan, sebaliknya yang tidak baik akan dibuang. Demikian juga kerajaan Allah itu terbuka kepada semua orang. Jadi setiap orang itu diterima, baik orang jahat maupun orang yang baik. Tetapi kelak akan dibedakan seperti tadi seseorang yang membedakan ikan
dari hasil tangkapannya. Yang baik disimpan, yang jahat dibuang. Demikian juga orang baik akan berada di kerajaan Allah, lalu yang jahat akan terbuang. Nah, tetapi adik-adik yang terkasih, hal yang mau kita capai di sini ialah bagaimana supaya semua orang itu pada akhirnya selamat, yakni menikmati kerajaan Allah. Oleh karena itu, kita diajak untuk tidak henti-hentinya memberi teladan kepada orang-orang yang kurang baik agar bertobat. Maka konsep ini pun bisa kita wujudkan dalam konteks hidup kita sehari-hari. Kita bisa memberi teladan agar orang-orang di sekitar kita senantiasa terarah kepada hal-hal yang baik. Nah, dengan demikian kerajaan Allah pun terwujud dalam konteks hidup kita sehari-hari. Nah, demikian pembelajaran singkat kita pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salam SFD, semangat, fraternitas, dan Dina.